Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye. Bacot. Koruptor non. Pikirin koruptor. Koruptor dikasihanin. Rakyat sendiri dianggurin. Rekening nganggur 3 bulan dibekukan. Tanah nganggur 2 bulan disita. Masyarakat nganggur berbulan-bulan dianggurin. Tolol, minimal kasih kerjaan lah tolol. Jadi presiden gak guna banget goblok. Infoloker anjing. Tolol. Bapak Presiden Prabowo, apa kabar? Ini kebijakan apa lagi nih ya? Kebijakan apa yang telah kita dengar publik seluruh masyarakat Indonesia yang di mana? Yang di mana? Oke. 3 bulan tidak ada transaksi di rekening maka dibekukan oleh pemerintah. 2 tahun tanah kalau dianggurkan diambil pemerintah. Oke, sementara masih banyak pengangguran tapi pemerintah diam aja. Ada apa ini? Ada apa? Apa kalian tunggu amarah masyarakat Indonesia ini? Nggak akan bisa kalian bendung, Bapak Presiden. Kami masih berikan kepercayaan kepada Anda. Tapi apa yang kau buat di sini? 3 bulan rekening nggak bisa transaksi, dibekukan diambil pemerintah. 2 tahun transaksi tanah kalau kita diamkan nggak dibuat apapun, kalian juga akan ambil. Terus masih banyak pengangguran di Indonesia ini, kalian pura-pura diam. Kebijakan apa ini? Kan kalau mau ngerampok jangan begini caranya gitu. Dan kami masyarakat Indonesia lagi siap dan ingin tampil. God bless you. Salam sehat, salam bahagia dari saya, Mr. Roberto. Gue punya tanah nih, gue punya tanah yang memang gue persiapkan buat nanti anak-anak gue kalau udah gede, kalau udah pada menikah. Gue siapin itu ya kan sebidang. Nah sekarang kan anak-anak gue belum menikah nih ya kan, otomatis tanah belum gue apa-apain. Terus lo mau bilang itu tanah terlantar gitu, terus lo mau ambil gitu. Pak, kayak nggak ada masalah Arjun aja yang ada di bangsa ini Pak. Pengangguran masih banyak Pak. Coba urusin, cariin kerjaan. Kan Bapak yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Ngapain malah ngurus-ngurusin tanah? Kayak gak ada kerjaan lain. Semakin parah kebijakan pemerintah. Rekening nganggur selama 3 bulan, maka akan diblokir. Tanah tidak digarap selama 3 bulan, maka akan disita. Saya kira ini sudah termasuk ngerampok rakyat Indonesia. Giliran para koruptor kasusnya berlarut-larut dan bahkan Pak Prabowo ingin memaafkan para koruptor tersebut. Tapi giliran rakyat Indonesia betul-betul dikuras habis dan bahkan memang sengaja untuk dimiskinkan. Harta bendanya ingin dirampas. Seperti halnya tanah yang tidak digarap selama 3 bulan, saya kira ini tidak masuk dia. Saya kira ini sudah tidak masuk di akal. Nah, akibat kebijakan konyol ini tentunya membuat para netizen lagi dan lagi bersuara. Prabowo dan juga para pembantunya dirujak habis-habisan oleh netizen. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, baiknya kita lanjut saja ke videonya. Bagaimana komentar Nyai Widya mengenai persoalan kebijakan konyol ini. Halo, kalian itu merampok secara halus, masih kurang korupsinya, atau masih kurang penjualan tambangnya, batu baranya, nikelnya gitu, sawitnya dan lain-lain gitu. Masalah ini. Nah itu, yang harus dibekukan itu kemarin tuh yang korupsi masalah Pertamina, kok malah kabur nggak dijaga, ya kan? Disuruh pergi kemana itu orang? Disuruh pergi kemana itu orang? Aneh. Giliran yang punya buat rakyat ini udah dikeluarkan peraturan baru agar dibekukan, tapi para koruptor yang gede-gede itu nggak dibekukan, malah diamankan di luar negeri. Itu tuh yang korupsi kemarin masalah Pertamina berapa triliun itu, terus orangnya kabur kan, nggak diusut. Serius nggak itu mau nangkap yang namanya para koruptor sampai ke negeri Antartika, Cok? Serius nggak, Cok? Ada-ada aja peraturan baru dari pemerintah saat ini. Kalau rekening nasabahnya itu mencapai 3 bulan nggak aktif atau mencapai 12 bulan nggak dipakai, itu akan dibekukan. Pertanyaan saya, sebelum adanya masalah peraturan baru ini, beberapa tahun lalu, karena ATM seseorang itu tinggal di Indomar, uangnya sangat banyak,
Kemudian karena khawatir uang itu dibobol, terus kita telepon nih minta ditutup. Terus dibekukan sampai saat ini nggak bisa dibuka. Itu menurut saya udah lama deh permainan yang kayak begitu. Karena keuntungannya udah banyak kan, ya kan? Nah, waktu minta dibukakan kembali rekening tersebut karena kita minta blok sementara, ya, karena khawatir uang itu lenyap. Terus disuruh pakai masuk dulu uang sebesar 750 juta agar rekening tersebut bisa terbuka. Menurut saya sih udah lama permainan seperti ini, baru sekarang aja kan dipublikasi. Terus pertanyaan berikutnya bagi saya, kalau misalnya rekening-rekening rakyat itu ya nggak aktif 3 bulan sampai 12 bulan terus dibekukan, terus uangnya mau dibawa kemana Pak? Saya tanya, halo, uangnya mau dibawa kemana? Bagaimana kalau ibu-ibu ya menggunakan ya sejenis yang namanya deposito dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, juga ada yang 4 tahun. Bagaimana itu? Terus lenyap gitu. Uang itu disuruh dibekukan gitu. Terus uangnya buat apaan? Mau dibawa kemana uang-uang rakyat yang begitu? Pertanyaan saya, kalau memang peraturan baru rekening 3 bulan nggak dipakai, nggak digunakan, akan dibekukan uangnya sampai 12 bulan. Bagaimana dengan tabungan deposito itu? Bagaimana? Terus akan dibekukan juga gitu? Halo, kalian itu merampok secara halus, masih kurang korupsinya, atau masih kurang penjualan tambangnya, batu baranya, nikelnya gitu, sawitnya dan lain-lain gitu. Masalah ini. Nah itu, yang harus dibekukan itu kemarin tuh yang korupsi masalah Pertamina, kok malah kabur nggak dijaga, ya kan? Disuruh pergi kemana itu orang? Aneh. Giliran yang punya buat rakyat ini udah dikeluarkan peraturan baru agar dibekukan, tapi para koruptor yang gede-gede itu nggak dibekukan, malah diamankan di luar negeri. Itu tuh yang korupsi kemarin masalah Pertamina berapa triliun itu, terus orangnya kabur kan, nggak diusut. Serius nggak itu mau nangkap yang namanya para koruptor sampai ke negeri Antartika, Cok? Serius nggak, Cok? Emang asu jancok bener dah. Ya peraturan yang model apa yang model begitu? Giliran peraturan baru, nasabah-nasabah rakyat ini kalau 3 bulan nggak aktif, nggak harus dibekukan uangnya, mau dibawa kemana? Terus para koruptor leha-leha, kemudian agar terjauh dari hukum kabur gitu, kabur mulu, kayak Harun Masiku. Kemudian orang-orang yang bicara ditersangkakan. Amit-amit deh. Benar yang kata Trump itu Indonesia lebih menderita daripada Gaza. Betul apa benar, Cok? Salam waras saja lo. Rekening nganggur 3 bulan diblokir sama negara. Tanah nganggur 2 tahun disita oleh negara. Giliran kita yang nganggur bertahun-tahun dicuekin sama negara. Tapi gak apa-apa lah. Emang seperti kata peribahasa sih, di mana bumi dipijak, disitulah kita bayar pajak. Mungkin kawan-kawan membaca ini hanya sedikit emosi, ya kan? Tapi kalau kumasukkan lagi 2 kalimat ini, kalian pasti murka. Apa itu? Rekening nganggur 3 bulan diblokir. Lahan nganggur 2 tahun disita. Tapi yang anjingnya pemerintah ini, lahan yang nganggur ini kan pajaknya dibayar terus setiap tahun. Dimakan pemerintah. Rekening yang nganggur ini kan tiap bulan kena biaya admin. Dimakan pemerintah. Tapi kenapa diblokir? Kenapa dikuasai negara? Kenapa disita negara? Kan anjing kan?
Anjing nggak? Anjing. Ya kan? Anjing nggak? Anjing. Ya, yang membuat kebijakan-kebijakan ini anjing. Anjing yang membuat kebijakan ini anjing. Yang membuat kebijakan ini anjing. Sekali lagi katakan anjing. Kenapa anjing? Tiap bulan rekening kita kena biaya admin. Dipotong. Tiap tahun kita bayar pajak bumi. Ya, pajak tanah. Lalu hanya karena kita biarkan 2 tahun berturut-turut mangkrak, disita negara. Anjing nggak? Anjing. Ini rekening nganggur 3 bulan. Tiap bulan kita kena biaya admin. Anjing nggak yang membuat kebijakan ini? Anjing.